45 tahun yang lalu, kita hidup dalam susah, miskin, nggak punya apa-apa. Dan saya punya keponakan, itu punya kelainan. Jadi penyakit ini 10 juta orang satu. Dia hidup dengan usus di luar. Dan kalau dia mau buang kotoran itu, aduh, kita satu ruangan itu lari. Dan ibu saya dengan kasih itu merawat dia bertahun-tahun. Satu hari memang harus dibawa ke rumah sakit. Dan kakak saya itu punya pekerjaan yang sederhana. Hanya cukup buat keluarga. Dan ketika anaknya masuk ke rumah sakit, dia mungkin kasih pembayaran yang pertama saja. Setelah itu dia tidak sanggup. Ponakan saya itu hidup berbulan-bulan di rumah sakit tanpa pernah dibayar sedikit pun. Dan rumah sakit telepon terus. Tetap dirawat. Kakak saya selalu datang ke mama saya tiap sore kalau pulang kerja. Ma, ini tagihan bertumpuk, terus mah bertumpuk. Dan sudah ratusan juta. Mama saya bilang, mama gak punya uang, tapi mama punya Tuhan. Gini aja, kamu pulang ke rumah, mama naik ke lantai 2, kamu masuk ke kamarmu, ayo kita ketemu di udara. Ya berdoalah mereka, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Dan mama saya lanjutkan dengan doa malam dari jam 12 sampai jam 4:30 pagi. Untuk cucunya. Sehingga satu hari Tuhan mengunjungi mama saya. Jam 3 pagi dia dapat mimpi. Mimpinya itu ada suara yang menyatakan, ambil cucumu dan rawat di rumah. Pagi-pagi mama saya bangun dan dia melakukan perintah itu. Dia datang pagi-pagi ke rumah kakak saya yang tinggal 500 meter, 300 meter. Dan dia bilang, ayo kamu mandi, terus kita sekarang ke rumah sakit. Kakak saya bilang, aku mau mau kerja, enggak usah. Nah, tadi malam Tuhan sudah jawab mama, kita harus ambil itu anak kamu. Kakak saya bilang, mama udah dapat uang? Belum. Kenapa mama panggil? Enggak tahu. God told me so. Kakak saya karena bukan percaya banget sama Tuhan. Cuman mama saya jadi teladan dalam hidup kami. Dia mandi. Terus dia bilang gini, bener, I'm telling you the truth. God told me so. Akhirnya mama saya punya 2.000 rupiah. Dulu bajai 500 sampai 1.000 perak untuk pergi ke rumah sakitnya. Akhirnya pergi berdua. Sampai di rumah sakit, terus sampai di kotak. Kan ada kasir. Terus mama saya bilang, selamat pagi suster. Oh pagi. Ini sus mau ambil Monica. Dan suster bilang, mau diapain Monica? Mau ditebus? Mau dibawa pulang? Oh iya. Sudah berbulan-bulan itu bu. Ampun, puji Tuhan bisa memberkati ibu. Iya kata ibu saya. Akhirnya sebentar ya bu, kita ambil bonnya semua, tagihan. Setengah jam sampai 45 menit. Dan kakak saya di sebelah mama saya. Mama punya berapa tadi duit? 2.000. Ini anak aku udah 6 bulan nangis. Mama, jangan kita masuk penjara mah dihina-hina. Kan kita cuma tanya, nggak dosa. Jadi mama mau bayar tuh, ya terlihat aja nanti. Kalau sama Tuhan jalan dulu. Keren itu keren. Kalau saudara mau ditolong Tuhan, jalan dulu. Percaya dulu. Persoalan nanti biar Tuhan yang urus. Kakak saya bilang, kamu harus lihat itu Yohan. Saya adalah saksi sejarah bagaimana Tuhan. Terus panjang kan. Sampai pintu balik lagi. Terus dilihatin mama saya. Bentar ya bu ya. Ibu gak bayar-bayar sih. Mama saya, ya sibuk. Oh gitu ya. Emang ibu siapa sih? Ya hanya cuman ibu rumah tangga biasa. Cuma sus saya punya Tuhan. Gitu. Kira-kira 40 menit. Gak ada habis-habis. Mau dipotong ada tagihan baru. Saya bilang sampai begitu Cak. Aduhan itu mental itu kan. Terus gue cuman berharap sama Tuhan. Sama ini nih yang ngajak gue nih. Emak kita nih. Ampun. Orang siapa? Orang apakah dia ini sih ya? Gue tahu emak gue tapi hari itu gue lihat dia kayak pahlawan banget. Kayak orang kaya banget gitu. Yang punya rumah sakit 4. Bu maaf ya bu ya. Ini masih banyak. Iya hitung aja semua. Wih keren banget. Begitu akhir
telepon, cek, lihatin ibu saya. Ibu saya gini, what's the matter with you? Dia bisa bahasa Inggris fasih, Belanda fasih. Jadi dia bilang, what's the matter with you? Sebentar ya tante, telepon. Halo, ini ya dengar apa jenengan apa bisa oke, telepon satu lagi. Yuk, dilipat loh sama dia. Kumpulin, 2 suster kumpulin itu. Taruh, langsung gitu. Dak, tanda tangan, tak, dak. Ibu, udah dibayar ini ya. Mama saya. Mungkin salah satu kesaksian terbaik dalam hidup saya. Saya lihat, saya dengar orang tua saya dan kakak saya tidak dipermalukan.